Salam sehat adik-adik, kembali lagi bersama dengan saya di channel GP Math. Kali ini kita akan belajar 5 soal pengetahuan kuantitatif, di mana pengetahuan kuantitatif ini merupakan salah satu sub bagian daripada UTBK. Ya, UTBK itu merupakan ujian tulis berbasis komputer yang merupakan tes masuk perguruan tinggi negeri. Baik, langsung saja kita melihat nomor 1 ya. Nah, soal pertama, A plus 1 sama dengan B plus 2 sama dengan C plus 3 sama dengan D plus 4 sama dengan A plus B plus C plus D plus 5. Nanti yang ditanyakan adalah berapa nilai A plus B plus C plus D. Ini pilihannya ada min 5, min 10 per 3, min 7 per 3, 5 per 3 atau 5. Baik, untuk memudahkan kita memahami soal ini ya, karena ini semuanya bentuknya adalah variabel, maka katakanlah ini semuanya saya misalkan sebagai X ya. Nah, artinya A plus 1 itu sama dengan X ya. Kita coba tuliskan dulu di sini ya. Berarti A plus 1 sama dengan X. Nah, artinya kalau kita mau mencari nilai A, maka A itu adalah X min 1. Gitu kan ya. Satu ini pindah ke sebelah kanan. Begitu juga kalau B plus 2 sama dengan X, maka B-nya adalah X min 2. Lalu C plus 3 juga tentunya sama dengan X. Maka C-nya sendiri adalah X min 3. Berikutnya D plus 4 ini juga nilainya sama dengan X. Maka D itu sendiri adalah X min 4. Oke? Nah, jadi semuanya baik A, B maupun C dan D kita ubah dalam bentuk X. Tujuannya apa? Nah, supaya kita bisa sama dengan kan persamaan yang terakhir ini ya. Itu kan di sana dikatakan A plus B plus C plus D plus 5 itu nilainya juga sama dengan X. Nah, nilai A di sini mari kita ganti dalam bentuk X. Ya, A itu adalah X min 1. Nah, berarti X min 1 ditambah dengan B. B juga kita ganti dalam bentuk X, yakni X min 2. Nah, lalu C bentuk juga ganti juga ke bentuk X, yakni X min 3. Begitu juga D-nya kita ganti dengan X min 4 plus 5. Ini tentunya sama dengan X. Nah, artinya sekarang kita sudah punya satu variabel saja, yakni X saja. Ya, kalau tadinya ada A, ada B, ada C, ada D, ada 4 variabel, kita ubah menjadi satu variabel. Baik, berarti kalau kita jumlahkan ya, yang sebelah kiri ini X, 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 X berarti 4X. Min 1, min 2 jadi min 3. Ditambah min 3 min 6. Tambah min 4 jadi min 10. Ditambah 5 menjadi min 5. Sama dengan X. Berarti X-nya pindah ke sebelah kiri jadi 3X ya. Min 5-nya ke kanan jadi 5. Berarti X-nya adalah 5 per 3. Oke. Jadi sudah dapat nilai X-nya. Tentu kita bisa mencari nilai A plus B plus C-nya. Plus D ya. Nah, untuk mencari A plus B plus C plus D ini kita jumlahkan aja. Ya kan? Berarti A ditambah B tambah C tambah D. Berarti A plus B plus C plus D. Hasilnya sama dengan X tambah X tambah X tambah X. Berarti 4X. Min 1 min 2 jadi min 3. Min 3 jadi min 6. Min 4 lagi jadi min 10. Nah, tadi X-nya sudah kita ketahui 5 per 3. Berarti 4 dikali 5 per 3 dikurang 10. Berarti ini jadinya 20 per 3. Sedangkan 10 itu sama aja dengan 30 per 3. Ya kan? Nah, berarti hasil akhirnya adalah 20 dikurang 30 berarti min 10 per 3. Oke? Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah min 10 per 3 yang B. Baik, kita bergeser ke soal yang kedua. Soal kedua ini berbicara tentang sudut. Oke. Nah, di sini diberikan 3 buah garis yang saling berpotongan. Nah, lalu di sudut yang sebelah bawah ini 60 derajat, yang sebelahnya lagi 70 derajat.
Nah, yang lainnya diberi besar sudut dalam bentuk variabel A, B, C, D, dan E. Yang ditanyakan adalah mana sudut yang paling besar. Oke, baik. Kalau seperti ini gimana cara kita menyelesaikannya? Ya, ingat jumlah sudut di dalam sebuah segitiga adalah 180. Berarti kan ini 60 tambah 70 masih 130. Berarti 130 derajat ditambah dengan C derajat itu mestinya sama dengan 180 derajat. Berarti C-nya itu sama dengan 180 dikurang 130 adalah 50 derajat. Oke. C-nya adalah 50 derajat. Sekarang C-nya sudah dapat 50 derajat, D-nya berapa? Nah, C dan D ini kan sudut yang berpelurus. Nah, artinya kalau berpelurus itu berarti harus 180 derajat. Nah, berarti C ditambah dengan D itu mesti sama dengan 180 derajat. C-nya sudah ketahuan 50 derajat. Berarti D-nya kita bisa cari ya. Maka D-nya adalah sama dengan 130 derajat. Oke. Nah, sementara ini D yang paling besar. Kita coba cek lagi yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang E. 70 dengan E ini juga sudut yang berpelurus. Ya kan? Berarti harus 180. Nah, berarti 70 derajat ditambah dengan E derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau di sini E derajat berarti sama aja dengan 180 kurang 70 berarti 110 derajat. Oke, sudah dapat ya yang E. Tinggal dua lagi nih. Nah, kita coba cari lagi yang D ya. Yang D. D sudah, yang B ya. B dengan 60 juga berpelurus. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa B derajat ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat juga. Berarti B sendiri adalah 180 kurang 60 berarti 120. Oke. B-nya sudah ketemu. Sekarang yang terakhir yang A. A dengan 60 ini adalah sudut yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti besar sudutnya sama. Berarti A derajat itu sama dengan 60 derajat ya, karena dia sudut bertolak belakang, besar sudutnya sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar sudutnya adalah sudut yang D ya. Baik. Soal yang ketiga ya, soal yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat min 16X plus 39 itu sama dengan 0. Lalu X kuadrat min Y kuadrat min 9 itu sama dengan 0 juga. Yang ditanyakan berapa nilai X min Y yang mungkin untuk memenuhi kedua persamaan ini ya. Pilihannya adalah yang 1 3 2 9, yang 3 1, yang keempat min 1. Nah, ini merupakan tipe soal di mana kalau 1 2 3 benar berarti nanti jawabannya A. Kalau 1 dengan 3 yang benar jawabannya B. Kalau 2 dengan 4 yang benar jawabannya C. Kalau 4 saja yang benar jawabannya D. Kalau keseluruhannya benar jawabannya adalah E. Baik. Jadi tipe ini adalah tipe soal yang pilihan jawabannya itu bisa lebih daripada lebih dari satu ya. Coba kita perhatikan. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat ya. Sebenarnya dari persamaan 1 dan 2 itu sama. Yang berbeda itu hanya ada nyelip ini Y kuadratnya. Selain itu kan X ya. Nah, oleh karena itu ini kan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 16X plus 39 sama dengan 0. Satunya lagi X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini saya buat sejajar ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita mengeliminasi, nah ini kita kurangkan X kuadratnya, kita tambahkan ya, supaya Y kuadratnya habis. Nah, X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya menjadi 2X kuadrat. Lalu Y kuadrat tambah min Y kuadrat habis. Nah, supaya Y-nya habis, tinggal X saja nantinya semuanya ya. Lalu min 16X ditambah 0 karena di bawahnya tidak ada
yang X ya, maka dianggap 0, berarti min 16X. Lalu 39 ditambah min 9 jadi plus 30 sama dengan 0. Ini lalu kita sederhanakan. Bagi 2 semuanya jadinya X kuadrat min 8X ditambah dengan 15 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, maka nilai X-nya adalah ini X kali X plus 15 itu berarti bisa saja cara memfaktorkan ya. Kita review sedikit. Plus 15 1 kali 15 atau 3 kali 5 atau min 1 kali min 15 atau min 3 kali min 5 ya. Nah dari opsi ini, dari kombinasi yang 4 ini, tentukanlah mana yang kalau dijumlahkan hasilnya min 8. Nah kalau kita lihat yang dijumlahkan 1 dengan 15 jadi 16, ini jadi 8, ini min 16. Nah yang bawah ini min 3 dengan min 5 dijumlahkan min 8 ya. Maka yang paling bawah inilah yang sesuai memenuhi persamaannya. Maka min 3 dengan min 5 ini kita pindahkan ke sini. Min 3 min 5. Nah berarti X min 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Baik, berarti ada 2 nilai X yang memenuhi persamaan yang ada ya. Nah sekarang kita mencari nilai Y. Nah dari sini bisa kita ambil bahwa sebenarnya Y kuadrat, ini min Y kuadrat pindahkan ke kanan kan menjadi Y kuadrat. Bahwa Y kuadrat itu sebenarnya adalah S kuadrat min 9 gitu ya. Nah baik, karena X-nya itu nilainya ada 2, yakni 3 dan 5, mari kita masukkan satu-satu ya. Kita ambil yang pertama X-nya 3, berarti Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat min 9. Berarti Y kuadrat sama dengan 3 dikuadratin 9 ya. 9 dikurang 9 maka Y-nya jadinya 0. Oke. Nah sekarang dari sini kita bisa dapatkan bahwa X-nya tadi 3, Y-nya 0. Berarti koordinatnya katakanlah atau impulan penyelesaiannya adalah X-nya 3, Y-nya 0, 3,0. Lalu yang kedua, mari kita ambil X-nya 5. Berarti ini kan jadinya Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 9. Nah, 5 kuadrat 25 ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 16. Berarti Y-nya adalah bisa positif 4, bisa negatif 4 ya. Jadi plus ataupun min 4. Nah, artinya koordinat X di sini, koordinat Y di sini ada 2 nanti ya. 4 dengan pasangannya dengan X itu nanti ada 2, yakni 5,4 dan 5, min 4. Baik. Sekarang kita cek satu persatu. Oke, nah berarti dari sini kalau X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0, berarti X min Y itu sama dengan 3 dikurang 0. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3. Oke, nah ini dapat nih 3. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Lalu yang berikutnya. Dari sini sekarang yang 5 dengan 4 berarti X, Y artinya X-nya 5 dikurang 4 maka hasilnya sama dengan 1. Oke, berarti 1 juga memenuhi ya. Nah 3 benar. Lalu yang ini sekarang X min Y-nya berapa ini? X min Y sama dengan 5 dikurang min 4 berarti jadi plus 4 ya. Min ketemu min jadi plus berarti jadinya 9. Oke, berarti yang ini juga benar. Tapi yang keempat ini salah ya. Maka karena 1, 2, 3 yang benar, maka jawabannya adalah yang A. Baik. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini diketahui matriks A kali B sama dengan 2, 0, 0, 2. Nah, kemudian diketahui juga determinan A itu nilainya sama dengan 2. Nah,
kita disuruh menganalisis ya antara P dengan Q, di mana P itu merupakan determinan dari BA inverse, sedangkan Q itu nilainya 1. Nah, opsi jawabannya adalah P lebih besar dari Q, yang B adalah P lebih kecil dari Q, yang C adalah P sama dengan Q, sedangkan opsi D adalah hubungan antara P dan Q itu tidak dapat ditentukan. Baik, tipe soal seperti ini, tipe soal analisis ini berarti kita harus cek dulu berapa nilai P supaya kita tahu dan kita bisa bandingkan hubungannya dengan Q. Baik, gimana caranya? Ya, ingat lagi karena ini merupakan determinan, tentunya nanti lebih mudah kalau kita memakai sifat-sifat determinan. Apa saja sifat-sifat determinan? Nah, secara teori begini ya. Kalau nanti determinan A dikali dengan B, ini maka bisa diuraikan masing-masing kita determinankan. Determinan A dikali dengan determinan B. Jadi dengan kata lain, kalau perkalian matriks itu determinannya sama aja dengan perkalian dari masing-masing determinan matriks. Oke? Lalu yang kedua, kalau nanti determinan dari A inverse, maka determinan yang inverse itu sama aja dengan seper determinan A. Oke. Nah, ini sifat yang kedua. Baik, saya rasa ini aja nanti sifat yang akan dipakai ya. Masih ada sifat-sifat yang lain, tapi nanti kita akan review di soal-soal berikutnya saja ya. Kita lihat dulu yang dua sifat ini. Baik. Dari yang pertama diketahui AB sama dengan 2002. Berarti kalau ini saya determinankan, nah determinan AB tentunya akan sama dengan determinan dari 2002. Oke, berarti determinan A B itu akan sama dengan bagaimana cara mencarinya? Baik, secara teorinya adalah 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikurang nanti yang 0 kali 0. Kan begitu cara mencari determinannya. Maka determinan A kali B ini sama aja dengan 4 dikurang 0 berarti sama dengan 4. Nah, kalau dari sifat determinan A kali B itu artinya sama aja dengan kita masing-masing pecah. Determinan A bisa kita cari, determinan B juga bisa kita cari. Berarti ini determinan A kali B bisa menjadi determinan A dikali determinan B. Nah, bertepatan determinan A sudah diketahui nilainya 2. Berarti ini sama aja dengan 2 dikali determinan B sama dengan 4. Berarti determinan B-nya sendiri adalah 4 dibagi 2 adalah 2 juga ya. Nah, jadi ketemu nih determinan si B. Nah, sedangkan yang kita butuhkan nanti untuk membandingkan adalah ya nilai si P itu adalah determinan dari BA inverse. Baik. Berarti determinan dari BA inverse itu akan sama dengan, ingat, BA inverse kan artinya B dikali A inverse. Berarti ini sama aja dengan determinan B dikali dengan determinan A inverse. Oke, nah sekarang determinan B-nya sudah ada belum? Sudah ada, nilainya 2. Determinan A inverse itu sama aja dengan seper determinan A menurut sifat. Kan begitu ya? Maka ini jadinya sama aja dengan 2 dikali seper determinan A-nya tadi adalah 2 ya. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti determinan daripada BA inverse itu nilainya sama dengan 1. Atau dengan kata lain, P ini adalah nilainya sama aja dengan 1. Nah, karena P itu nilainya sama dengan 1, maka P1 Q-nya juga nilainya 1. Oleh karena itu jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang D. Baik.